Penata layanan operasional. Nomor 1. Pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus di SPIP disebut dengan A. Pemantauan periodik, B. Pemantauan berkala, C. Pemantauan berkesinambungan, D. Evaluasi tahunan, E. Pemantauan insidental. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Pemantauan berkesinambungan adalah pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan efektivitas pengendalian. Penata layanan operasional. Soal nomor 2. Yang bukan tujuan dari informasi dan komunikasi dalam SPIP adalah A. Meningkatkan komunikasi dengan pihak eksternal, B. Memberikan informasi yang tepat waktu kepada semua pihak terkait, C. Mendukung aktivitas pengendalian dengan data relevan, D. Menjamin informasi tersampaikan dengan benar, E. Mengelola anggaran komunikas. Jawabannya adalah E. Pembahasan. Informasi dan komunikasi tidak bertujuan mengelola anggaran komunikasi, melainkan untuk memastikan penyebaran informasi yang tepat. Soal nomor 3. Dalam penilaian risiko SPIP, identifikasi risiko dilakukan untuk A. Memastikan semua risiko teratasi, B. Menyusun laporan risiko keuangan, C. Mencegah risiko yang belum terjadi, D. Mengidentifikasi potensi risiko, E. Menghapus risiko secara keseluruhan. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Penilaian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Soal nomor 4. Lingkungan pengendalian yang efektif akan memberikan dampak positif terhadap A. Laporan keuangan, B. Peningkatan jumlah pegawai, C. Kebijakan penghematan anggaran, D. Budaya kerja organisasi, E. Pengurangan biaya pelatihan. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Lingkungan pengendalian yang efektif membentuk budaya kerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Soal nomor 5. Apa yang menjadi fokus utama dalam aktivitas pengendalian pada SPIP? A. Menyusun laporan bulanan, B. Menetapkan target pendapatan, C. Mengimplementasikan tindakan mengurangi risiko, D. Mengawasi pegawai administrasi, E. Meningkatkan jumlah pegawai. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Aktivitas pengendalian berfokus pada tindakan pengurangan risiko agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih efektif. Operator layanan operasional. Soal nomor 1. Ketika mencatat data transaksi harian, operator layanan operasional harus memastikan data tersebut akurat. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? A. Menyusun laporan sebelum melakukan verifikasi, B. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, C. Mengabaikan data yang tidak lengkap, D. Melaporkan data tanpa proses pengecekan, E. Mengandalkan data dari rekan kerja tanpa validasi. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, memastikan kelengkapan dan akurasi, sehingga data transaksi yang dicatat lebih terpercaya.
Soal nomor 2. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh operator layanan operasional jika menemukan data yang tidak konsisten dalam pelaporan mingguan? A. Mengabaikan inkonsistensi dan melanjutkan proses pencatatan. B. Melaporkan tanpa mengonfirmasikan ketidaksesuaian data. C. Mengubah data untuk menyesuaikan laporan lain. D. Melaporkan ketidaksesuaian ini kepada atasan. E. Menghapus data yang tidak sesuai dari laporan. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Melaporkan ketidaksesuaian kepada atasan memungkinkan masalah tersebut dianalisis lebih lanjut untuk menemukan sumber inkonsistensi. Soal nomor 3. Operator layanan operasional perlu melakukan pencatatan atas jumlah pengunjungan setiap hari. Apa yang harus diperhatikan dalam proses pencatatan ini? A. Menggunakan metode pencatatan yang konsisten setiap hari. B. Menggunakan perkiraan jumlah pengunjung untuk mempermudah. C. Mencatat hanya pengunjung tertentu. D. Mengandalkan jumlah pengunjung dari catatan sebelumnya. E. Mengabaikan data jika jumlahnya sedikit. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Metode pencatatan yang konsisten menghasilkan data yang akurat dan dapat dibandingkan antar waktu. Soal nomor 4. Jika terdapat kekeliruan dalam laporan bulanan yang sudah diserahkan, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan? A. Mengabaikan kekeliruan tersebut. B. Menyalahkan pihak lain yang menyediakan data. C. Membuat laporan revisi dan mengajukannya kembali. D. Membiarkan kekeliruan agar tidak mengganggu proses lain. E. Melaporkan tanpa mengoreksi data yang keliru. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Membuat laporan revisi memastikan bahwa data yang disajikan dalam laporan akurat dan dapat dipercaya. Soal nomor 5. Dalam menyusun laporan untuk keperluan internal, apa yang perlu diprioritaskan oleh operator layanan operasional? A. Menyelesaikan laporan secepat mungkin. B. Mengabaikan data yang tidak sesuai. C. Menggunakan data seadanya tanpa analisis. D. Mengutamakan ketepatan data dan kemudahan dipahami. E. Mengandalkan data dari laporan sebelumnya. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Ketepatan data dan kemudahan dipahami adalah prioritas agar laporan bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan.